Halo sobat pecinta Cantik Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu kepada kita semua. Di konten kali ini saya spesialkan ini varian termasuk baru ya, varian baru yaitu mawar mutiara. Mawar mutiara ini persilangan antara mawar super sama mawar mikro. Nah ini jadi mawar mutiara. Ini sebenarnya saya cangkok, tapi tidak apa-apa, ini untuk edukasi, untuk konten YouTube. Jadi tetap saya potong ya. Sebenarnya kalau dicangkok bisa dicangkok, tapi sudah ada cadangan indukan yang lain. Jadi ini saya buat konten agar supaya kita bisa ya mengerti bagaimana caranya kita bisa membuat konsep untuk edukasi semuanya. Jadi tidak ada sistem yang lain lah ya, tujuan kita itu untuk edukasi. Di sini mawar mikro ini kelebihannya mawar mikro, mawar mutiara ya. Mawar mutiara ini hampir sama dengan mawar super, daunnya hampir sama, tapi di sini agak begitu rongga seperti mawar mikro, agak rongga. Jadi ini sudah rapat, tapi menurut saya ada rongganya ya, rongga antara tuas-tuas ranting. Nah, ini masih ada rongganya. Jadi kalau di pruning mawar mutiara ini luar biasa, sama seperti hanya mawar mikro ya, kecil-kecil, sangat kecil-kecil. Ini bagus sekali untuk di budidaya. Ini pengembangan ya, kita harus inovasi bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bahan ataupun sandigi yang benar-benar istimewa. Nah ini on the rock ya, ini on the rock. Ini saya program kurang lebih umur 1,5 tahun ya. Umur 1,5 tahun sudah lumayan ya, udah segini, udah jempol, kurang lebih besar dari jempol saya. Ini 1,5 tahun. Ini memang cepat, varian ini cepat. Di samping itu juga akarnya juga rakus ya, akarnya juga rakus. Ini kalau akar rakus itu kecenderungan sandigi bongsor, cepat besar, cepat tumbuh. Ini akarnya benar-benar kompak, termasuk kompak. Saya suka juga ini ya, ini harus kita kembangkan, kita harus inovasi selalu menjadi yang terbaik. Nah ini perlu dirapikan, karena ini perlu dibuat lebih cantik lagi, karena ini seperti ini kurang enak ya, karena ini memang pengelosan agar supaya komposisinya, proporsinya ya lebih pas. Jadi kita ground. Nah, ini sudah mulai kita bersihkan, kita rapikan agar Neng Santi lebih cantik ya, lebih cantik. Nah ini semoga Neng Santi ya, Neng Santi kamu tambah cantik ya, mau ya. Kita harus benar-benar komunikasi ya, komunikasi kita sama teman, sahabat, komunikasi sama istri, sama komunikasi. Kalau kita berhadapan dengan tanaman, ini juga makhluk hidup ya, makhluk hidup, kita komunikasi juga. Halo Neng Santi, saya buat cantik ya kamu ya, oke? Ikhlas ya, oke, kita buat cantik. Awal-awal seperti ini, seperti biasanya yang kita habiskan ya, yaitu tunas-tunas air. Biar supaya makanan, suplai makanan terfokus pada yang kita pakai ya, jadi lebih fokus.
Nah, ini menurut saya kurang enak ya, kurang enak. Ini terlalu mengganggu, terlalu tinggi. Ya, bisa kita potong di sini ya. Ini kita potong. Sebenarnya bisa dicangkok ya, lumayan. Tapi kita ikhlaskan ya, kita ikhlaskan. Nah, setelah saya potong-potong, setelah cutting, baru kita wiring kawat ya, dibentuk sesuai dengan konsep saya di sini. Ini bukit, ada pohon besar. Ini karena ini saya buat gaya landscape ya, landscape ataupun gaya panorama ya, panorama. Ini seolah-olah ini pohon besar sekali, pohon yang tua. Nah, ini perlu dibuat bagaimana caranya kesan tuanya di atas bukit itu benar-benar menarik ya, menarik. Jadi ini mulai pengawatan ataupun wiring, wiring. Oke, ini kalau sudah seperti ini ya, memang kita harus piring atau ngawat itu kita sesuaikan batang ataupun cabang yang kita gerakkan itu dengan kawat ya, kita sesuaikan kawat dengan batang. Jadi semua harus disesuaikan. Nah ini seperti ini ya, ini tetap kita mecah ya, mecah ranting. Ini cabang ranting. Jadi ini cabangnya kita pecah ranting, ada 3 ini, kita baru kita bentuk. Nah kalau sudah seperti ini pecah ranting ini tinggal pembutangan tajuk. Pembutangan tajuk yaitu apa? Anak ranting yang kita cari. Nah dengan anak
ranting ini bisa kita pruning nanti, jadi sudah menjadi bentuk tajuk nanti. Nah, ini sudah enak kalau sudah pecah ranting seperti ini ya. Ini sudah tinggal bentuk aja bentuk tajuk. Oke sobat pencinta Indonesia, ini hasil ya, hasil proses ya. Ini belum matang. Ini tahap untuk pematangan, itu untuk pembuatan cabang dan anak ranting. Habis itu ranting segala macam. Jadi untuk buat tajuk, tinggal buat tajuk aja ini. Nah ini tahap pematangan. Jadi membuat-buatnya seperti ini memang banyak proses ya. Proses pertama pembesaran batang. Pembesaran batang ini banyak yang di ground ya, di ground. Habis itu kalau sudah di ground, kita buat cabang, anak cabang, 7 cabang, sampai ranting segala macam. Nah, ini seperti ini ya. Memang kawat itu sangat diperlukan ya, kawat. Yaitu kita wiring, kita kawat, kita sesuaikan antara cabang, ranting dengan kawat. Seperti ini agar supaya lebih terlihat menawan ya. Itu usahakan setiap tunas-tunas air itu harus kita bersihkan. Nah seperti ini kalau sudah konsen ya pada tajuk ya, biasanya habis dipotong seperti ini banyak tunas air nanti, banyak yang keluar. Nah di setiap keluarnya dia ya, keluar tunas itu tetap harus kita bersihkan. Selalu kita konsentrasikan untuk pembersihan di tunas-tunas air ya, tunas-tunas air. Ini cenderung biasanya saya potong seperti ini keluar banyak sekali. Itu yang kita bersihkan agar supaya suplai makanan itu konsen pada yang kita butuhkan atau yang kita bentuk di sini. Oke. Ini bisa 2 muka ya, ini bisa 2 muka. Bisa muka di sini. Ini kalau muka sini akar lebih kelihatan bagus ya, artistik di sini. Ini juga bisa. Ya, di sini juga bisa. Jadi memang kita berkarya 3 dimensi ya. Ini bonsai adalah karya 3 dimensi. Usahakan kita bisa berkarya itu bisa berkarya dengan keindahan, dengan segala sisi. Bisa dengan posisi seperti ini, posisi seperti ini ya, karena ini 3 dimensi. Dimanapun itu harus indah. Itu. Jadi kita berkonsep bahwa sama dengan patung. Patung kalau dilihat dari tampak manapun, sisi manapun itu bisa indah, bisa bagus. Sama dengan kita berkarya dengan bonsai. Nah, ini seperti ini. Setiap sudut, setiap pandangan itu akan bisa lebih indah. Nah, ini. Oke, saya akhiri sampai di sini konten. Semoga ini menjadikan edukasi, menjadikan manfaat bagi saya untuk selalu belajar dan belajar, bagi pencinta cantik Indonesia, bagi pemula semua, agar supaya semangat untuk berkarya bonsai. Di sini dengan budidaya akan menjadikan suatu kebanggaan. Ini hasil dari budidaya dari kecil ya, dari selidi bisa seperti ini, umur 1 tahun bisa seperti ini, itu sangat luar biasa. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil budaya membanggakan.